Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan ya. Oke, di malam Sabtu yang hujan ini saya mau kasih sedikit tentang gimana sih cara memulai untuk menjadi penulis. Sebelumnya, mungkin ada yang belum kenal ya sama saya. Kenalan dulu ya. Saya Haning Arum Sarasayu. Saya adalah founder dari Sarasayu Samudro Publishing House. Jadi, untuk proses jadi penulis itu nggak langsung ya teman-teman. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah suka menulis sejak masih SD, atau ada yang baru memulai perjalanan menulisnya itu setelah sekarang-sekarang ini. Nah, kalau saya sendiri, saya memulai perjalanan menulis saya itu memang sejak SD. Jadi ketika SD itu sudah mulai senang tuh yang namanya bikin-bikin cerita. Bahkan dulu, saya kan kelahiran tahun 80-an ya. Jadi waktu itu tuh untuk kirim naskah itu masih nggak online, nggak lewat email. Jadi kita lewatnya itu langsung post gitu. Sama ada juga PO Box ya, zaman dulu tuh. Dan kalau zaman dulu itu ketika naskah kita ditolak tuh kita naskahnya dikembalikan lagi ke alamat kita. Nah, saya juga heran sih dulu kenapa di usia SD saya udah berani ngirim naskah ke majalah anak, salah satunya itu majalah Bobo. Tapi unfortunately ya, sayang sekali naskah saya ditolak. Waktu itu saya nulis cerita temanya misteri dengan judul Denting Piano. Nah, untuk SMP itu saya sama sekali vakum, saya nggak nulis. Saya menikmati masa sekolah aja SMP, karena memang jarak sekolah saya cukup jauh dari Cibubur ke SMP Negeri 12 di Wijaya, Jakarta Selatan. Jadi saya nggak nulis sama sekali di SMP. Nah, untuk SMA saya suka bikin puisi, hanya puisi, nggak pernah bikin cerita-cerita macam cerpen, dan nggak pernah kepikiran lagi untuk coba kirim-kirim ke majalah remaja seperti Gadis atau Anita Cemerlang. Oke, lanjut ya. Perjalanan saya itu kemudian untuk jadi penulis itu terpendam karena nggak kepikiran waktu itu untuk cari jalan gimana sih supaya saya bisa punya buku, atau gimana caranya supaya tulisan saya itu bisa publish atau bisa diterbitkan. Saya suka baca, hanya baca aja, jadi nggak pernah coba-coba untuk mengirimkan naskah lagi ke media massa online, elektronik, maupun untuk dicetak di majalah. Oke, perjalanan saya berlanjut ketika saya ketemu sama seorang penulis novel. Dia menulis novel itu waktu itu berjudul Indigo Mencari Tuhan. Nah, itu di tahun 2016. Sejak itu saya ada keinginan lagi tuh untuk membuat sebuah cerita atau membuat sebuah buku. Dan perjalanannya nggak langsung mulus karena saya ternyata kok lebih akhirnya menjadi editor ketimbang menjadi penulis. Jadi 2016 itu saya memulai perjalanan saya sebagai seorang editor. Nah, di tahun 2018 saya bersama sang penulis yang bernama Sunarto W. Samudro yang mempercayakan kepada saya untuk menjadi editor seluruh novel-novelnya itu, seri Indigo Mencari Tuhan, akhirnya bersepakat untuk mendirikan sebuah publishing house atau penerbitan yang bernama Sarasayu Samudro Publishing. Oke, kemudian di tahun 2020 pada akhirnya saya menerbitkan novel pertama saya
genrenya romance. Novelet itu berduet dengan Sunarto Wesamudro. Dan lanjut di tahun 2021 saya menyelesaikan buku kedua saya yang berjudul Emak Berbisnis. Nah, gimana sih caranya teman-teman untuk memulai atau awal mula teman-teman tuh bisa menjadi seorang penulis? Saya kasih tahu caranya ya teman-teman. Jadi yang pertama itu tips untuk memulainya, teman-teman mungkin bisa bergabung dengan yang namanya komunitas literasi. Boleh komunitas suka membaca atau komunitas literasi yang memang mencakup anggotanya itu adalah merupakan orang-orang yang suka menulis dan suka membaca. Oke, kemudian yang kedua, teman-teman mulai deh tuh untuk membuat cerita. Kemudian bisa ikut yang namanya kelas menulis. Kelas menulis ini sekarang ini sudah banyak yang online teman-teman. Jadi teman-teman bisa dapat materi di kelas menulis itu untuk bekal teman-teman dalam membuat cerita. Dan untuk teman-teman yang memang sudah sering membuat cerita atau mungkin sering bikin cerita, entah itu di handphone maupun di maupun di laptop, itu teman-teman bisa banget yang namanya mengikuti kelas solo atau kelas nulis buku yang nantinya outputnya itu atau hasil akhirnya adalah merupakan buku solo dari teman-teman sendiri. Kemudian ikut kelas nulis bareng. Cari ikut kelas nulis bareng, kelas nubar yang boleh yang berbayar, boleh juga yang gratisan. Pokoknya teman-teman coba dulu jadi yang namanya pejuang antologi. Nah, dari situ nanti akan terasah kebiasaan teman-teman untuk menulis. Jadi menulis itu jadi penulis itu memang nggak instan. Perlu banyak latihan menulis. Nggak perlu panjang-panjang, mungkin bisa diawali dari 100 kata dulu, kemudian naik ke 200 kata, 300 kata, sampai akhirnya teman-teman bisa membuat satu cerita pendek dengan jumlah kata itu 1000 sampai 3000. Oke, selanjutnya adalah teman-teman bisa ikut lomba-lomba. Lomba menulis cerpen bisa, lomba menulis puisi bisa. Pokoknya kita harus mempedekan diri untuk menjadi penulis. Nggak perlu ciut tulisan kita jelek, karena semua tulisan pasti akan menemukan pembacanya. Nah, saya mau tunjukin kedua buku saya. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Nah, ini dia. Ini buku pertama saya, Novelet Cinta Dua Dimensi. Nah, di buku ini saya berduet dengan Sunarto Wesamudro. Teret, ada nama saya di sini. Dan ini perjalanannya juga nggak panjang. Perjalanannya cukup panjang agar pede menunjukkan tulisan kepada masyarakat umum. Dan yang satu lagi, ini buku Emak Berbisnis. Isinya apa? Isinya adalah panduan untuk emak-emak dalam memulai bisnis online dari rumah. Gitu. Oke teman-teman, kalau di antara teman-teman ada yang berminat untuk memulai perjalanannya menjadi seorang penulis, teman-teman bisa mengikuti kelas nulis yang saya mentori. Di kelas nulis ini nggak cuma diajarin materi seputar kepenulisan, teman-teman juga di-guide atau dipandu untuk menulis, membuat sebuah cerita. Kemudian teman-teman juga diajarkan untuk menjadi penulis plus atau penulis yang juga jagoan jualan karyanya. Jadi dari menulis teman-teman memang bisa berpenghasilan atau menulis sebagai sumber penghasilan. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya akan sharing ya, gimana caranya sih Kak kalau misalkan kita nulis terus kita bisa dapat penghasilan juga dari karya-karya yang kita buat. Kita bahas di live selanjutnya. Saya tutup.
untuk malam ini sharing saya bagaimana cara memulai jadi penulis. Terima kasih sudah menonton live saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love.